Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat anak-anak kecil belajar Al-Quran itu biasa. Banyak kita temukan di taman-taman pendidikan Al-Quran, di rumah-rumah Quran, dan di pesantren-pesantren. Tapi melihat orang tua, ustadz senior, doktor, pengurus, belajar Al-Quran, itu yang luar biasa. Mereka menanggalkan statusnya, menanggalkan umurnya, keseniorannya untuk belajar Al-Quran. Ada 3 syarat untuk belajar Al-Quran. Yang pertama, niat. Harus ada kemauan yang muncul dari keyakinan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Masa kita tidak mau menjadi yang terbaik dengan belajar Al-Quran? Yang kedua, menyiapkan waktu. Jangan sampai kita ini merasa sibuk, merasa tidak punya waktu untuk Al-Quran. Tapi untuk hobi, untuk kesenangan, ada waktu rutinnya, ada jadwalnya. Untuk Quran, mana? Yang ketiga, jangan malu. Untuk Al-Quran, jangan pernah merasa sungkan, merasa takut, merasa jaim, merasa malu. Quran membuat kita mulia. Oleh sebab itu, mari kita simak apa kata mereka yang semangat belajar Al-Quran meski usia sudah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudaraku semua, khususnya yang ada di pesantren Hidayatullah ini, belajar Quran itu kewajiban kita semua. Apalagi kalau kita belum mahir membaca Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kita tidak boleh malu. Sekalipun kita sudah tua seperti ini, tetap harus belajar Quran sampai kita mahir membaca Quran. Kapan mahirnya? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita punya kesungguhan untuk melaksanakannya, untuk menuntutnya. Apalagi kalau sekalipun katakan gurunya adalah anak-anak kita, tidak apa-apa. Apalagi kalau dia punya sanad, harus kita dan wajib kita belajar semua. Jangan menghalangi kita untuk belajar Quran itu sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu. Terima kasih. Saya mengikuti pelajaran Al-Quran dan saya semangat karena Al-Quran itu memang berguna bagi saya, dan juga saya memperbaiki bacaan karena saya mengetahui diri saya bahwa membaca Al-Quran yang lalu-lalu itu memang ya banyak salahnya. Tetapi alhamdulillah setelah kami belajar sedikit demi sedikit, ya kami ya dibenarkan dan ditegur banyak, sehingga kami alhamdulillah secara pelan-pelan kami mengetahui ya huruf-huruf yang memang tadinya salah, alhamdulillah pelan-pelan dengan saya memperbaiki. Ya mungkin itu saja, yang mudah-mudahan ada gunanya juga ya bagi saya dan bagi kita semua, insyaallah. Terima kasih. Alhamdulillah, karena kita berkeinginan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, firman Allah yang mulia. Kita harus memuliakannya dengan bacaan-bacaan yang pas makhrajnya, tajwidnya, dan lain sebagainya. Seperti itulah kita memperlakukan Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu kan tidak ada batasnya, minal lahdi ila lahdi. Kemudian ada hadis yang Rasulullah bersabda, khairukum ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Itu aja dasarnya. Satu hal yang disyukuri di lembaga ini bahwa Al-Quran adalah menjadi keharusan bagi seluruh warga untuk mempelajarinya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup, tuntunan hidup, dan pegangan hidup. Kita patut bersyukur bahwa di lembaga ini sudah hadir adik-adik kita yang memang memiliki kapasitas dan kemampuan tahsin yang bisa dikatakan sudah standar, sehingga kita wajib bagi seluruh warga dan santri untuk melakukan pembelajaran khususnya tahsin Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, harus seluruhnya
mengikuti pembelajaran tanpa harus melihat umurnya, dari yang tua sampai ke umur anak-anak PAUD. Allah Akbar. Pada malam hari ini saya belajar Al-Quran tahsin dengan Ustadz Muzirul Haq. Walaupun usia 55 tahun tidak menyurutkan semangat kami untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan kebaikan dan merupakan keperluan kita untuk dunia dan akhirat. Jadi untuk teman-teman yang lain kami sarankan juga turut belajar Al-Quran walaupun usia sudah senja. Tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Kebaikan adalah suatu keniscayaan untuk meraih kebaikan demi kebaikan sampai akhir hayat. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan atau program tahsin Quran ini, yang tadinya saya merasa sudah pintar betul baca Quran, ternyata kayaknya saya masih TPA ini, belum ada apa-apanya. Hafalan-hafalan yang tadinya sudah banyak dipakai, begitu dibaca ulang, kok kayaknya semua nggak ada yang betul. Jadi inilah manfaatnya kalau kita belajar tahsin lagi untuk lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan pembelajaran tahsin Al-Quran ini sungguh luar biasa. Ini adalah peningkatan dari segi keberadaan kita sebagai warga di pesantren Hidayatullah. Sehingga memang perlu untuk belajar, tidak ada kata lain, harus belajar Quran kembali, kalau perlu kembali kepada nol. Karena selama ini alhamdulillah kita bacaan kita, hafalan kita dibongkar semua. Jadi dijadikan zero, kemudian diisi. Jadi Quran ini adalah suci dan kita harus menjaga kesuciannya dan selalu juga menjaga diri kita supaya suci dengan berbarengan dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu memberikan syafaat di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Ini yang menjadi penyemangat saya secara pribadi, karena nggak tahu ya amalan apa yang kemudian menjadi jaminan kita. Allah beri anugerah guru-guru muda yang energik. Ini menjadi sebuah motivasi tersendiri juga bahwa susah untuk mencari kelompok, wadah yang dimana semuanya nyaman, semuanya mendukung, gurunya semangat, murid-muridnya pada semangat juga untuk belajar Quran. Tidak ada ruginya untuk belajar Quran, karena Al-Quran kata pimpinan adalah syarat mutlak untuk kita bersungkem, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khairan. Pemuda, mari berquran. Alhamdulillah, saya belajar Al-Quran ini agar bisa memberi syafaat kepada saya, keluarga saya, dan saya mengajak pemuda-pemuda kita harus belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu membawa kepada kemenangan dan kekuatan para pemuda. Jadi harus ada, belajar Al-Quran itu wajib bagi pemuda. Terima kasih.